Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan Berendom. Masih dengan tema kita hari ini membahas mengenai parenting masa kini dengan Bang Febrian dan juga Mbak Putri. Nah, kita kembali ke Mbak Putri dulu nih. Mbak Putri, edukasi seperti apa untuk orang tua nih ya, orang tua penerapan kepada anak untuk dapat menyeimbangkan kemajuan zaman dan juga parenting masa kini? Oke. Nah, jadi tadi ya yang sudah dijelaskan oleh Bang Rian juga, orang tua harus lebih upgrade ya terkait perkembangan zaman daripada anaknya. Karena di awal dikatakan bahwa yang namanya orang tua kan menjadi modeling bagi anaknya, seperti itu. Nah, sebenarnya dengan perkembangan zaman ini ada plus minusnya pastinya ya. Ada tantangannya, juga ada istilah anugerahnya, seperti itu. Nah, dengan anak-anak bisa mengakses istilahnya internet lebih gampang, jadi anak bisa lebih gampang untuk mencari istilahnya pengetahuan gitu, bisa belajar. Nah, cuma memang perlu dibimbing oleh orang tuanya, diawasi oleh orang tuanya, seperti itu. Nah, jadi orang tua bisa memberikan istilahnya apa ya, pengawasannya dengan cara yang memberitahu bahwa menggunakan gadget, mungkin menggunakan internet itu ada batasannya, seperti itu. Nah, apa yang misalnya apa yang tidak terlalu penting gitu kan, itu jangan dijadikan prioritas. Misalnya kan anak zaman sekarang lebih seringnya itu durasi main handphonenya bukan untuk lihat Google, untuk baca, tapi kadang gaming seperti itu ya. Jadi lebih banyak itunya. Nah, makanya orang tua perlu istilahnya berada di tengah-tengah atau membimbing anaknya, berada di antara anak-anaknya, seperti itu. Nah, untuk istilahnya mengawasi dan juga membimbing anak-anaknya supaya tahu istilahnya screen time untuk bermain handphone, untuk bermain internet itu berapa lama, seperti itu. Dan juga sebenarnya ya, walaupun sekarang sudah zamannya globalisasi gitu kan, jadi sebenarnya ada usia-usia tertentu yang ada batasan usia untuk anak memegang handphone atau mengetahui internet, seperti itu. Nah, kadang di zaman sekarang ini ya, mungkin karena dampak COVID kemarin, anak-anak belajarnya dari handphone, seperti itu. Jadi anak SD bahkan anak TK itu sudah punya handphone sendiri, seperti itu. Jadi dia lebih gampang untuk mengakses internet sendiri. Nah, kalau misalnya orang tua tidak istilahnya tidak mendampingi, tidak memberikan edukasi bagaimana cara menggunakan internet yang baik dan benar, bagaimana cara menggunakan handphone yang benar, nah itu bisa jadi bahaya untuk anak, seperti itu. Bisa bahaya ya untuk pengaruh anak. Karena dengar-dengar berita terbaru yang kasus anaknya sampai stres dikarenakan HP dijual oleh orang tua, itu pengaruhnya sampai depresi. Ya, gimana benar. tuh Bang Febrian? Ya, itu pengaruh terhadap parenting tadi ya. Betul sekali. Bagaimana orang tua mengajarkan screen time-nya untuk anak-anak. Jadi memang menurut teoritis juga ya, menurut WHO, Badan Kesehatan Dunia, juga ada batasan-batasan tertentu untuk setiap usia menggunakan gadget atau handphone. Seperti yang dikatakan Mbak Putri tadi, orang tua juga harus tahu nih batasan-batasannya sampai kapan. Misalnya usia 0 sampai 2 tahun itu benar-benar tidak direkomendasikan oleh Badan Kesehatan Dunia untuk dikenalkan atau misalnya diberikan gadget, sehingga 0 sampai 2 tahun itu full untuk bermain bersama interaksi secara langsung, misalnya orang tua, mengenali alam lingkungan sekitar ya. Mungkin kalau memang terpaksa ya nggak apa-apa untuk sekali-sekali misalnya video call gitu ya terhadap orang tuanya gitu ya. Tetapi tidak untuk menjadikan gadget ini sebagai bahan utama untuk mengasuh anaknya. Sehingga nanti berkembang lagi nih, misalnya dari 2 tahun ke 5 tahun. Oke, sudah dikenalkan gadget, tetapi
gadget ini untuk literasi pengetahuan, bukan untuk hiburan. Nah, untuk hiburannya tentunya anaknya ya bermain di luar ya, bermain dengan orang tuanya, dengan teman sebaya, sehingga ada pembelajaran emosional. Nah, penggunaan gadget di usia misalnya 2-5 tahun ya tentunya hanya untuk misalnya melihat literasi pengetahuan, misalnya untuk mengetahui gambar hewan misalnya, kemudian abjad, dan itu juga ada batas waktunya per hari, sehingga tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan anak. Kemudian baru misalnya naik lagi nih 6 tahun ke 12 tahun, oke, anak sudah mulai agak dibebaskan dengan gadget, tetapi juga batasan waktunya harus diterapkan oleh orang tua. Misalnya 1 jam, dan 1 jam itu anak menggunakan gadget bukan untuk games kalau usia 5-12 tahun, tetapi untuk mencari literasi pengetahuan, misalnya untuk mencari apa saja misalnya pariwisata yang ada di Bengkulu, misalnya apa saja yang ada di Indonesia gitu ya. Kemudian barulah nanti setelah usia 12 tahun ke atas, anak sudah perkembangan emosionalnya sudah mulai matang, kemudian tidak ada gangguan perilaku, anak boleh memegang gadget dan dia sudah tahu pembelajaran batasan-batasan yang sudah diajarkan sejak dini, sehingga tidak terjadi lagi nih kasus yang viral seperti kemarin, sampai anaknya stres, depresi karena handphonenya dijual. Karena dia menganggap handphone itu adalah miliknya. Jadi ketika diambil ada sesuatu yang direnggut nih, padahal yang kita ketahui harusnya handphone tidak bisa menggantikan orang tua gitu ya. Dan pengasuhan orang tua itu benar-benar harus full sebenarnya. Full dalam artian bagaimana cara membatasi anak dan juga memberikan edukasi terhadap anak tadi. Tapi Bang, gimana kalau bertemu dengan kasus yang anak selalu tantrum kalau nggak dikasih HP? Ini kan sering ya, tantrum sedikit kasih HP, tantrum dikit kasih HP. Nah, ini gimana dari Bang Febrian? Ya, secara klinis memang tantrum itu adalah perkembangan yang normal terhadap anak di usia yang di bawah 5 tahun atau di bawah usia 6 tahun atau 8 tahun. Karena memang sudah fasenya anak pasti ada tantrumnya. Tantrum itu kan pola komunikasi ya, dimana anak itu ingin sesuatu yang yang mereka inginkan, tetapi ketika sesuatu yang mereka inginkan itu diberikan edukasi oleh orang tuanya dan diterapkan pola yang baik, tentunya anak juga pastinya akan memiliki jalan keluar perilaku yang bagus juga. Nah, ini yang tanpa disadari orang tua ingin anaknya diam dengan memberikan handphone, padahal secara tidak sadar, anak belajar nih, dengan saya tantrum saya akan diberikan handphone nanti, sehingga nanti ketika nggak diberikan handphone ya anaknya belajar saya harus tantrum nih supaya dikasih handphone lagi. Jadi ini hal-hal yang sering tidak disadari yang dilakukan orang tua biasanya, seperti itu. Mungkin hal-hal yang harus disiapkan oleh orang tua Mbak Putri agar bisa antisipasi anaknya kalau tantrum nggak selalu dikasih gawai gitu loh, dikasih hal-hal positif pendidikan atau yang lainnya. Dari Mbak Putri bagaimana? Oke, nah jadi walaupun memang zaman sekarang itulah tantangannya gitu ya, jadi orang tua gitu kan, anak tidak bisa lepas dari handphone. Nah, sebenarnya itu berawal dari pembiasaan gitu kan, pembiasaan. Nah, kalau misalnya memang dibiasakan tadi ketika tantrum dikasih handphone gitu kan, anak belajar, ternyata kalau kalau aku nangis, aku rewel, aku istilahnya meraung-raung gitu akan dikasih handphone. Jadinya dia akan ada proses belajar di situ. Dia minta handphonenya dengan cara tantrum terus seperti itu. Nah, bagaimana cara mengantisipasinya gitu ya? Jadi orang tua istilahnya perlu hadir gitu ya, perlu hadir untuk menggantikan handphone itu tadi. Jadi apa yang dikatakan Bang Rian benar ya, handphone itu tidak bisa menggantikan peran orang tua gitu kan. Nah, jadi orang tua bisa mencari misalnya, sekarang banyak ya permainan-permainan edukatif, buku-buku edukatif, misalnya buku mewarnai, kemudian permainan puzzle gitu kan. Nah, anak bisa dialihkan dari handphone tadi ke permainan edukatif tersebut, dan dengan catatan orang tuanya juga perlu terlibat di sana. Jadi tidak hanya membiarkan anaknya bermain sendiri seperti itu ya. Kalau dibiarkan seperti itu, mungkin anak akan merasa bahwa
oh lebih menarik handphoneku daripada ini. Aku juga nggak ngerti cara mainnya ini karena dia tidak ada ketertarikan di situ. Nah, dengan orang tua juga ikut bermain, pasti dia istilahnya merasa ya, oh orang tuaku aja senang bermain ini gitu kan, orang tuaku peduli loh sama aku diajak bermain dengan orang tuaku. Jadi ada banyak hal positif yang didapatkan ketika orang tua terlibat langsung dengan anaknya, seperti itu. Artinya ini masih menjadi tantangan dan juga PR para orang tua bagaimana cara membagi waktu ya. Iya. Oke pemirsa, akan kita lanjutkan lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Berendam.